Selamat pagi anak didik Ibu ya. Untuk hari ini kita kembali belajar IPS ya nak ya. Baik, apa kabar? Apa kabar kalian nak? Baik, Bu. Ya, tetap semangat ya walaupun kita belajar daring tapi tetap semangat, jaga kesehatan dan sehat selalu ya nak ya. Ya, di mana untuk materi pelajaran kita hari ini adalah mengenai globalisasi. Di mana untuk tujuan dari pembelajaran apa pengertian dari globalisasi menurut para ahli. Bisa kalian baca, ada Ibu ambil 3 ya. Menurut AG McGree, yang kedua menurut International Monetary Fund atau IMF, yang ketiga menurut Martin Albro. Nah, bisa kalian baca ya nak ya. Nah, oke, baik kita lanjut. Bagaimana pengaruh globalisasi di bidang budaya? Ya, pengaruhnya adanya imigrasi, ya, dan masuknya mode-mode pakaian luar negeri. Ini salah satu contoh. Sebenarnya masih ada contoh lain yang bisa kalian ambil, ya. Bisa juga kalian lihat dalam buku pelajaran IPS kalian. Sedangkan globalisasi di bidang komunikasi, nah, perubahan yang terjadi di bidang komunikasi ini banyak sekali anak ya, dari yang belum adanya handphone ya, masih pakai telepon, telepon umum ya kan. Lalu sekarang handphone juga ya sudah banyak sekali, dan juga ada yang dari laptop atau komputer seperti kita lakukan yang hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 kita melakukan Zoom meeting itu dari handphone dan juga dari laptop ya, seperti Ibu ya. Nah, sekarang globalisasi di bidang ekonomi. Nah, dulunya hanya pasar tradisional, sekarang sudah banyak supermarket. Ada apa aja? Indomaret, Alfamart, ya, Alfamidi, belum lagi Suju ya dan lain-lain. Nah, ini juga ada maksudnya produk luar negeri dengan mudah. Di sini ada beberapa contoh yang Ibu ambil seperti KFC, ya kan? Nah, masih banyak contohnya. Sebenarnya juga bisa kalian lihat dalam buku kalian ya, beberapa banyak contoh apa saja ya globalisasi yang ada di. Nah, bagaimana globalisasi di bidang iptek ya? Apa itu iptek ya? Ya, adanya internet untuk memudahkan berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Ini sudah banyak sekali anak didik kami juga sudah mempunyai handphone ya kan? Ya kan, teknologi ya. Munculnya berbagai macam handphone untuk memudahkan berhubungan dengan orang yang jauh, bisa melalui apa aja ya, bisa Facebook, Instagram, WA ya kan. Nah, ini di bidang transportasi, ini contoh ya, Ibu ambil dari contoh kereta api. Lihat zaman dahulu hingga sekarang nih ha, banyak sekali perubahannya ya nak ya. Nanti bisa kalian lihat juga ya contoh-contoh lain yang bisa kalian lihat dari internet atau dalam buku pelajaran kalian. Nah, sekarang apa saja dampak positif globalisasi? Ya, apa saja dampak positif daripada globalisasi tersebut? Ya kan? Ya. Kalau di sini Ibu ambil yaitu meningkatnya mutu sumber daya manusia atau SDM, adanya kemajuan teknologi, tingkat kehidupan masyarakat semakin membaik, target bisnis yang semakin luas, tingkat mobilitas yang tinggi, mudah mendapatkan akses informasi, sektor pariwisata. Nah, sedangkan dampak negatifnya apa? Makin Nah, ada yang mau bertanya, nak? mengapa masyarakat semakin tiasa tahu. Mengapa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial budaya, Bu? Iya, mengapa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial budaya? Itu jawabannya karena adanya penemuan baru ya. Yang kedua ya, adanya penemuan baru di bidang ilmu pendidikan dan teknologi seperti kita saat ini, kita menggunakan Zoom meeting karena ini salah satu daripada perubahan sosial. Yang kedua adanya konflik antar wilayah. Yang ketiga adanya bencana alam. Yang keempat adanya pengaruh dari budaya budaya lain seperti cara berpakaian, ya itu juga dari perubahan sosial budaya. Dan apalagi ya adanya bencana alam ya, dan adanya pertambahan penduduk. Udah ngerti Rizwan? Udah ngerti ya Rizwan ya?
Ya, Bu. Iya. Nah, sekarang Ibu balik bertanya boleh? Ya, Ibu balik bertanya ya, Nak. Yang ya. Coba siapa yang mau jawab nanti ini apanya dimatikan dulu, mute dulu ya. Nanti siapa yang mau jawab baru diaktifkan daripada recordnya ya, Nak ya. Ya, pertanyaan Ibu, bagaimana perubahan sosial budaya jika suatu masyarakat menutup diri dari dunia luar? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bagaimana perubahan sosial budaya jika suatu masyarakat menutup diri dari dunia luar? Siapa bisa jawab? Ayo, Apri Sari. Ayo, jawab, Nak. Bagaimana perubahan sosial budaya jika suatu masyarakat menutup diri dari dunia luar? Iya. Perubahan sosial budaya akan menjadi terhambat jika suatu masyarakat menutup diri dan tetap mempertahankan tradisi-tradisi dan tidak menerima budaya dari luar. Iya, benar sekali ya Apri ya. 100 ya Apri nilainya ya. Jadi benar sekali bahwasanya itu menjadi faktor penghambat jika kita menutup diri kepada ya budaya-budaya luar ya, tidak mau kita menerima budaya-budaya luar, itu menjadi suatu penghambat ya. Oke. 100 untuk Apri ya. Pertanyaan nomor kedua ya. Jelaskan globalisasi yang terjadi dalam bidang iptek di Indonesia. Siapa bisa menjawab? Rizwan ya, Rizwan mau menjawab, Nak. Jelaskan ya. Silakan, Nak, Rizwan. Ya, Bu. Jawab itu. Perkembangannya. Perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi yang begitu pesat membuat dampak baik dan dampak buruk di Indonesia. Dampak baik masyarakat Indonesia semakin dimudahkan dengan alat-alat canggih yang membentuk kehidupan manusia. Dampak buruknya ialah banyak peran masyarakat yang tergantikan oleh alat canggih. Oleh karena itu untuk mengatasi dampak globalisasi ini, pemerintah Indonesia harus bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Ada, Bu? Iya, benar sekali ya Rizwan ya. Sebagai pelajar dalam menghadapi globalisasi, namun tetap mengedepankan kehidupan bangsa yang luhur. Benar sekali ya, Apri ya. Terima kasih. Jadi karena kita sudah saling bertanya, kalian sudah bertanya pada Ibu, dan Ibu sudah bertanya pada kalian, dan kalian bisa menjawabnya, Ibu anggap bahwa kalian sudah memahami daripada materi mengenai globalisasi hari ini. Ya. Nah, sebagai penutup, nah untuk soal nanti, Ibu akan berikan soal kepada kalian melalui WA Group. Ya, silakan nanti dikerjakan untuk minggu depan dikumpul ke sekolah seperti jadwal seperti biasanya. Nah, untuk penutup, Ibu mau salah satu daripada kalian atau bergantian, silakan berikan Salah satu proses sekaligus dampak yang terjadi dalam perubahan sosial budaya adalah terjadinya globalisasi. Iya. Sebagai kelanjutan dan modernisasi, globalisasi telah menyebar dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang iptek, komunikasi, transportasi, dan budaya. Dalam pelaksanaannya, globalisasi membawa pengaruh terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Oke, Kurnia ada mau menambahin, Nak? Kurnia Lestari ada mau menambah? Efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan dan juga terbuktinya informasi dan komunikasi. Oke ya, baik, terima kasih ya, kalian pintar-pintar sekali ya Nak ya. Ibu kasih nilai 100 juga untuk Kurnia. Jadi untuk hari ini, materi kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih Ibu sampaikan. Untuk PR kita nanti Ibu akan berikan di dalam WhatsApp grup kita ya Nak ya.